Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Liansyah. Saya mahasiswa Universitas Lancang Kuning, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah. Adapun judul yang saya ambil pada presentasi ini yaitu tentang perancangan aplikasi pelayanan gangguan internet Wi-Fi berbasis website dan Short Messenger Service atau disingkat SMS Gateway di PT Netlink Telekomunikasi dengan metode waterfall. Nah, latar belakangnya yang pertama, dalam era digital, layanan pelanggan kini krusial untuk mempertahankan kepuasan dan reputasi perusahaan. Tantangan utama bagi penyedia layanan adalah menanggapi gangguan dengan cepat dan akurat. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi menjadi fokus utama yang bertujuan mendeteksi, melacak, dan merespon gangguan dengan efisien. Aplikasi ini juga meningkatkan transparansi komunikasi antar penyedia dan pelanggan, memberikan informasi yang jelas tentang status gangguan dan pembaruan waktu nyata. Penelitian ini ditujukan untuk mengatasi masalah lokasi gangguan yang tidak jelas, respon yang tertunda, dan sistem pelaporan yang kurang efektif. Keberhasilan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, mempercepat penyelesaian masalah, dan memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang kompetitif. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana meningkatkan respon terhadap gangguan layanan sehingga dapat memberikan solusi dengan cepat dan efisien kepada pelanggan. Yang kedua, bagaimana memastikan bahwa aplikasi yang dirancang sesuai dengan harapan pelanggan dalam hal transparansi, akurasi informasi, dan kemudahan penggunaan. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem pelaporan yang efektif untuk menganalisis data dan mengidentifikasi tren gangguan layanan guna memperbaiki berkelanjutan. Ada batasan masalahnya di sini. Yang pertama, dia berbasis web. Yang kedua, mengatasi masalah teknis yang paling umum. Yang ketiga, dapat digunakan di seluruh perangkat komputasi. Yang keempat, berfokus pada rentang penggunaan yang terkait dengan pelanggan PT Netlink Telekomunikasi. Yang kelima, penerapan aplikasi berfokus pada area layanan yang ditentukan oleh PT Netlink Telekomunikasi. Yang keenam, ada aspek pemantauan jaringan terbatas pada aspek yang diperlukan untuk mengelola penyusup. Dan yang terakhir, yaitu penggunaan SMS Gateway tergantung pada ketersediaan dan keandalan layanan SMS dari penyedia layanan. Oke, lanjut kita ke tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang aplikasi dan SMS Gateway yang mengatasi gangguan layanan internet Wi-Fi berbasis website dan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya tanggap ketika menghadapi gangguan layanan. Nah, di sini ada tinjauan pustakanya oleh penulis Intan Permatasari, Sri Triasiska, dan Arif Budiman. Judul perancangan aplikasi pelayanan gangguan TV kabel berbasis web dan SMS Gateway. Hasil penelitiannya yaitu setelah melakukan tahap perancangan aplikasi, maka pada ini akan dibahas tentang hasil dan pembahasan yang meliputi implementasi dari perancangan, pengujian, dan hasil analisa. Perancangan aplikasi ini dibuat menggunakan Visual Code Studio dan MySQL sebagai tempat penyimpanan database. Pada aplikasi ini, pelanggan yang mengajukan kerusakan TV kabel harus melakukan registrasi terlebih dahulu dan akan dikonfirmasi oleh pihak admin di TV kabel Denai Payakumbuh Utara. Ada metodologi penelitiannya. Yang pertama, studi pustaka, tahap perancangan, perencanaan, uji coba program, dan pembuatan kesimpulan. Metodologi penelitian. Yang pertama, studi pustaka. Studi pustaka ini melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan ataupun jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi. Untuk mendapatkan data
yang penulis butuhkan untuk melengkapi tugas akhir ini. Yang kedua ada mode observasi. Mengumpulkan data atau informasi dapat dilakukan dengan mengamati objek kajian yang bertujuan mendapatkan data tentang sebuah masalah, sehingga didapat hasil dari pemahaman atau sebagai pembuktian pada informasi atau keterangan yang telah didapat sebelumnya. Ada teknik analisis data. Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi suatu data atau informasi yang nantinya dapat digunakan untuk dijadikan sebagai kesimpulan. Nah, selanjutnya ada jenis data. Yang pertama ada data primer. Data primer dapat dikumpulkan secara individu, kelompok, atau langsung dari subjek yang diperiksa seperti kuesioner, wawancara. Ini ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui referensi jurnal dan buku yang berkaitan dengan kajian masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang pertama yaitu di lapangan, mengajukan pertanyaan kepada responden untuk mengumpulkan informasi seperti kuesioner secara lisan melalui wawancara atau secara online. Yang kedua ada observasi, melakukan observasi langsung terhadap proses penanganan gangguan internet wifi yang terjadi di PT Netlink Telekomunikasi. Yang ketiga ada studi literatur, pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku, sumber internet, dan penelitian terdahulu sebagai landasan teori dalam perancangan aplikasi internet wifi berbasis web dan short messenger service atau SMS gateway. Nah, di sini pemilihan metodenya yaitu metode waterfall. Yang pertama ada analisis data, lalu desain, implementation, testing, dan yang terakhir maintenance. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PT Netlink Telekomunikasi dengan waktu pelaksanaan selama 2 bulan, terhitung dari bulan Oktober sampai bulan November. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.